Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Dwi Utaya Putra, saya siswa digital marketing dari Edwork. Baik, sekarang saya maksudnya ada 3 kuis dari Edwork, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ad rank dalam Google Ads? Yang kedua, apa saja jenis campaign yang ada dalam Google Ads? Ya, jelaskan. Nah, yang ketiga ini jelaskan jenis bidding Google Ads. Wah, cuman 3 ya. Nantang nih, kemarin 10 soalnya tapi pilihan ganda. Oke, kita jawab ya. Apa yang dimaksud dengan ad rank dalam Google Ads? Ad rank ini nilai ya yang menentukan posisi iklan ya, iklan kita di halaman hasil pencarian Google serta apakah iklan kita akan ditampilkan sama sekali gitu kan. Ad rank itu dihitung berdasarkan beberapa faktor ya. Yang pertama itu bid. Bid itu jumlah maksimum kita yang kita bersedia bayar untuk setiap kali klik pada iklan gitu kan. Bid atau tawaran. Nah, selanjutnya ada quality score atau skor kualitas, yaitu penilaian Google terhadap relevansi dan kualitas iklan. Halaman arahan, ya landing page, dan keyword yang kita gunakan. Skor ini mencakup tingkat klik tayang atau CTR, relevansi iklan, dan pengalaman halaman arahan. Ya, seperti itulah ya. Nah, lalu ada impact of ad extension and other ad formats. Ya, dampak dari ekstensi iklan dan format iklan lainnya. Ini merupakan penggunaan ekstensi iklan seperti site links, callouts, dan lainnya. Dan bagaimana si ekstensi iklan ini mempengaruhi pengalaman penggunaan audiens ya, seperti itu. Formatnya itu kalau nggak salah ad rank sama dengan bid kali quality score ya, kali expected impact of extension and format, seperti itu. Jelas ya, dibuat singkat, padat, lugas. Nah, oke, nomor 2. Apa saja jenis campaign yang ada dalam Google Ads? Jelaskan. Jadi Google Ads ini menawarkan beberapa jenis campaign untuk mencapai berbagai tujuan pemasaran, ya. Seperti kampanye pencarian, kampanye display, ya, search campaign, display campaign, video campaign, kampanye video, shopping campaign, kampanye belanja, ad campaigns, ya, kampanye aplikasi dan lokal campaign, kampanye lokal. Nah, masing-masing itu apa tuh ya yang tadi aku sebutin itu? Jadi search campaign atau kampanye pencarian itu apa ya? Iklan muncul di hasil pencarian Google ketika audiens atau pengguna mencari keyword yang relevan, keyword yang kita masukkan sebelumnya, seperti itu. Nah, keyword ini harus relevan sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan supaya audiens atau pengguna dapat dengan mudah menemukan produk atau jasa yang kita pasarkan, seperti itu. Nah, ini cocok untuk mengarahkan lalu lintas langsung ke halaman situs web atau halaman arahan kita, ya. Jadi begitu mereka mencari keyword ya dalam search campaign ini, mencari kata kunci, muncul tuh eh, barang kita, produk kita atau jasa kita, penawaran kita. Nah, lalu mereka tinggal mengklik dan dari hasil pencarian itu mereka langsung masuk ke website atau halaman yang kita promosikan ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau kampanye display, itu iklan muncul di jaringan situs web yang bermitra dengan Google ya. Nah, iklan bisa berupa gambar, video, teks, dan biasanya digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek ya atau brand awareness, seperti itu kata kuncinya. Apa istilahnya? Nah, lalu ada video campaign atau kampanye video.
Iklan video yang muncul di YouTube dan di seluruh jaringan video Google ideal untuk meningkatkan kesadaran merek, ya, brand awareness, dan meningkatkan audiens yang apa ya, yang dengan konteks visual gitu. Ya seperti live streaming mungkin ya, terus video-video dari konten kreator seperti itu yang mempromosikan, yang menjelaskan, yang mempresentasikan tentang produk atau jasa, seperti itu ya. Nah, lalu ada shopping campaign, kampanye belanja, iklan produk yang muncul di hasil pencarian Google dan di Google Shopping. Kampanye ini cocok untuk e-commerce yang ingin mempromosikan inventaris produk mereka. Ya, ini jelas. Jadi apa ya? Tentu kan digital marketing itu menjual produk atau jasa. Nah, udah pasti ini cocok, kampanye ini cocok untuk e-commerce ya, yang untuk mempromosikan seperti itu. Jadi apa ya? Jadi ini tuh muncul dari hasil pencarian Google ya atau Google Shopping atau mungkin bisa disebut juga seperti aplikasi oranye atau aplikasi hijau seperti itu ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, lalu ada App Campaign ya, kampanye aplikasi. Nah, jadi iklan ini dirancang untuk mempromosikan aplikasi yang mendorong instalasi atau interaksi di aplikasi. Nah, jadi iklan ini muncul di Google Search atau Play Store, YouTube, dan jaringan Google. Nah, jadi ketika mereka men-search atau sedang menggunakan Play Store, jadi kampanye apa? Kampanye iklan ini, kampanye aplikasi ini maksud saya langsung mendorong instalasi untuk berinteraksi di aplikasi seperti itu. Ya, jadi dengan mudahnya gitu langsung muncul iklannya. Nah, tertarik, akhirnya mendorong audiens untuk melakukan instalasi atau interaksi di aplikasi seperti itu. Jadi mendorong seseorang untuk mendownload, menginstal aplikasi yang muncul di Google Search, YouTube, dan lain sebagainya. Dan itu tentunya aplikasi-aplikasi kita sebagai kampanye aplikasi atau app campaign seperti itu. Ya, selanjutnya ada local campaigns atau kampanye lokal, iklan yang membantu mengarahkan lalu lintas ke lokasi fisik bisnis Anda. Hmm. Jadi cocok untuk bisnis lokal yang ingin meningkatkan kunjungan toko fisik. Jadi kita punya toko nih gitu kan, tapi kita melakukan pemasaran digital juga. Tapi bagaimana supaya supaya pengunjung-pengunjung ini, pengunjung toko ini lebih ramai gitu, lebih meningkat kunjungannya. Ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan local campaign gitu kan. Iklannya mungkin di internet, menambah menambah wawasan mereka sebagai brand awareness, mengerti mengerti lokasi kita di mana seperti itu ya. Awalnya juga berdasarkan demografi seseorang seperti itu kan. Siapa nih yang cocok untuk berkunjung ke dalam toko kita, ke lokasi kita seperti itu. Nah, contohnya seperti kita memasarkan iklan ya, memasarkan kampanye, campaign di internet atau media sosial. Tetapi iklan di situ bukan mendorong audiens atau pengguna untuk bertransaksi secara online, tetapi mengajak mereka untuk datang. Misal, melakukan iklan dengan copywriter-nya tuh seperti ini. Kunjungi toko kami di tanggal 15 sampai tanggal 17 misalkan. Ada promo buy one get one. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat local campaigns atau kampanye lokal ya, jadi mengarahkan lalu lintas ke lokasi bisnis kita gitu ya. Jadi mereka otomatis tanggal 15 sampai tanggal 17 sudah pasti mereka datang ke toko kita untuk membeli buy one get one gitu. Seperti yang baru-baru ini seperti Spot Station seperti itu. Mereka melakukan branding di internet, pemasaran, melakukan marketing untuk buy one get one.
Akhirnya apa? Membludak, banyak orang yang mendatangi toko spot station ini. Seperti itu ya kurang lebih ya. Lalu yang terakhir ada smart campaign atau kampanye pintar. Kampanye otomatis yang menggunakan machine learning Google untuk mengelola iklan dan mengoptimalkan hasil berdasarkan tujuan pemasaran yang Anda tetapkan. Seperti itu. Jadi smart campaign ini bisa apa ya? Bisa otomatis gitu menggunakan machine learning ya untuk mengoptimalkan. Jadi kita tuh tujuannya seperti apa gitu? Apakah menarik audiens ke toko kita atau melakukan transaksi melalui internet ya, tujuannya seperti itu. Jadi smart campaign ini bisa bisa dengan beradaptasi melakukan tugasnya secara otomatis tanpa kita otak-atik. Seperti itu ya kurang lebih penjelasannya ya. Kalau sekiranya ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, ya, correct me if I wrong. Oke lanjut. Nih nomor 3, terakhir ya. Jelaskan jenis bidding Google Ads. Nah, Google Ads ini kan menawarkan beberapa jenis bidding yang dapat disesuaikan dengan tujuan kampanye. Nah, ada CPM, ada CPC, CPV, ada CPA, ada ECPC, ada ROAS ya, ada CPA, banyak ya. Kita bahas satu-satu. Dari cost per click atau CPC. Jadi kita membayar tiap kali seseorang mengklik iklan kita. Ini adalah opsi yang umum digunakan untuk kampanye pencarian dan belanja ya. Jadi setiap ada orang, audiens atau pengguna yang mengklik iklan kita harus membayar. Tetapi jika tidak ada, kita tidak membayar apapun seperti itu. Lalu ada cost per thousand impressions, ya ini CPM. Jadi kita membayar setiap 1000 tayangan iklan ya, setiap ribu. Nah, jadi cocok untuk kampanye display yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek. Nah, jadi kalau tadi CPM itu setiap orang mengklik baru kita bayar, tidak ada yang mengklik iklan kita tidak bayar, seperti itu. Sedangkan CPM ini mengejar jam tayang gitu, jam tayang iklan. Iklan ini sudah tayang berapa, hitungannya per sekian ribu, sudah tayang berapa ribu, sudah tayang di mana saja, audiens yang melihatnya itu seperti apa demografinya, seperti itu. Ya. Nah, lalu selanjutnya ada cost per view atau CPV ya. Kita membayar tiap kali seseorang menonton video, setidaknya selama 30 detik atau berinteraksi dengan video. Ini digunakan dalam kampanye video ya. Jadi di sini itu kita membayar setiap ada orang yang menonton video kita ya, at least 30 detik. Mereka menonton 30 detik atau berinteraksi dengan video kita seperti itu. Maka kita harus membayar setiap kali ada yang menonton itu atau ada yang berinteraksi di video kita ya. Lalu ada CPA ya, cost per acquisition. Nah, kalau di sini kita membayar setiap kali seseorang melakukan tindakan konvensi yang spesifik seperti melakukan pembelian atau mengisi formulir ya. CPA digunakan dalam kampanye yang berfokus pada konvensi. Nah, udah ada gambaran ya. Tadi kalau CPC apa, CPM apa, CPV apa. Nah, kalau CPA ini kita membayar tiap kali ada orang yang membeli atau mengisi formulir, mengisi form ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada ECPC ya. Estimated cost per click ya. Jadi ini tuh versi yang ditingkatkan dari CPC, di mana Google secara otomatis menyesuaikan tawaran Anda untuk membantu meningkatkan peluang konversi. Nah, jadi kalau di eCPC ini kan tingkatan dari CPC. CPC itu kita membayar tiap kali ada orang yang mengklik iklan kita. Nah, kalau di CPC ini, jadi Google itu secara otomatis menyesuaikan tawaran kita untuk membantu meningkatkan peluang konversi. Nah, jadi disesuaikan nih iklan kita itu.
agar lebih sesuai dengan demografi audiens atau pengguna, ya. Baru setelah disesuaikan, terjadilah klik iklan kita seperti itu. Oke, lanjutnya ada ROAS, Return on Ad Spend. Jadi Google secara otomatis mengatur tawaran kita untuk membantu mencapai target pengembalian dari investasi iklan kita. Digunakan untuk kampanye, belanja, dan display seperti itu. Ya, cepat ya. Lalu selanjutnya CPA, ya, Cost per Acquisition. Ini udah ya. Udah belum sih? Ya. Yaudah kita bahas targetnya aja deh. Target CPA. Jadi targetnya itu Google menyesuaikan tawaran kita untuk mencapai biaya rata-rata per akuisisi yang kita tetapkan sebelumnya. Jadi kita menetapkan akuisisinya itu sebelumnya berapa, lalu Google akan menyesuaikan tawarannya itu seperti itu. Lalu ada maximize click. Nah, kalau di sini itu Google secara otomatis mengatur tawaran kita untuk mendapatkan jumlah klik maksimum dalam anggaran kita. Nah, jadi kita itu menganggarkan berapa atau enggak kita mengatur nih kita itu pengen dapat kliknya maksimum tuh berapa. Misalkan 5.000 klik atau 10.000 klik. Nah, nanti Google itu secara otomatis membudget gitu, melakukan budgeting. Kalau misalkan 5.000 klik atau 10.000 klik, kita membutuhkan biaya berapa untuk melakukan maximize klik ini gitu, untuk anggarannya. Atau jika tidak sebaliknya, apabila kita memiliki budget sekian, maka nanti kita itu akan dapatkan tawaran dari Google itu berapa maximize kliknya gitu. Seperti itu ya. Lalu ada maximize conversation. Nah, di sini Google secara otomatis menyesuaikan tawaran kita untuk mendapatkan jumlah konversi maksimum dalam anggaran kita. Lalu ada maximize conversation value. Nah, kalau di sini Google membantu tawaran untuk memaksimalkan nilai total konvensi dalam anggaran yang telah ditetapkan. Jadi setelah semuanya ya yang kita bahas nomor 3 ini dengan memahami jenis bidding ini ya, jadi apa ya? Kita dapat memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan kampanye kita. Tujuan kampanyenya apa nih? Apakah pengen brand awareness ya, membayar setiap kali orang mengklik iklan, berarti kita butuhnya CPC. Kalau kita ya CPC atau CPM ya, meningkatkan kesadaran merek seperti itu. Atau kita pingin video gitu, berarti kita butuhnya CPV gitu, cost per view. Atau kita ingin melakukan pembelian atau mengisi formulir, mereka melakukan pembelian, transaksi atau mengisi formulir, oh berarti kita butuhnya CPA seperti itu. Atau kita ingin meningkatkan peluang konvensi gitu kan, berarti kita butuh ECPC seperti itu ya. Jadi tergantung ini kita butuhnya apa, ROAS kah seperti itu atau maximize click supaya kita diatur oleh Google, kita punya anggarannya berapa, nanti kita dapat tawaran dari Google maksimal kliknya berapa seperti itu. Ya, alhamdulillah udah 18 menit 47 detik. Ya itu jawaban dari saya dari 3 kuis kali ini. Alhamdulillah saya sudah bisa mengerjakan, sudah dapat mengerjakan lagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa direct message di Instagram saya atau langsung ke WhatsApp aja ya.